Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan kita di surah Al-Kahfi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang muqaddimah di awal surah Al-Kahfi tentang nikmat Allah yang Allah taala berikan kepada hambanya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, berupa diturunkannya kitab suci Al-Quran, yang Al-Quran ini hadir untuk memberikan peringatan. Al-Quran ini hadir untuk memberikan busyra, kabar gembira kepada orang-orang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang perkataan orang-orang kafir, perkataan orang-orang yang mendustakan Allah, yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, yang mengatakan tentang Allah tanpa berdasarkan ilmu, sehingga ucapan mereka sangat berbahaya. Kemudian juga Allah melanjutkan mengingatkan kita semuanya tentang dunia dengan semua keindahannya, dengan semua gemerlapnya. Allah hadirkan untuk menjadi ujian, untuk menguji kita semuanya, apakah kita larut dalam gemerlapnya dunia ini atau kita bisa menjaga diri dari godaan dunia, kemudian tetap berada di ketaatan, tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menegaskan, kalaupun dunia itu indah, kalaupun dunia itu manis, kata Nabi, kalaupun dunia itu sedap dipandang, maka dia kelak akan fana, dia akan rusak, dia akan binasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-9 ini memulai kisah pertama yang ada di dalam surah Al-Kahfi, yaitu kisah para pemuda Kahfi. Allah mengawali kisah pemuda Kahfi ini dengan pertanyaan, Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu mengira, wahai Muhammad, bahwa kisah ashabul kahfi dan ar-raqim, apakah kisah mereka ini bagi kamu adalah sesuatu yang menakjubkan? Bagi kamu adalah tanda-tanda kekuasaan kami yang ajaib, yang unik, yang menakjubkan. Jadi Allah bertanya, tapi pertanyaannya ini untuk mengingkari. Kalau kamu merasa bahwa kisah para pemuda di masa lalu itu mereka hilang, mereka lenyap di telan masa itu, pemuda Kahfi itu buat kamu adalah kisah yang ajaib, kisah yang menakjubkan, maka di sekitar kamu, di sekeliling kamu ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang jauh lebih menakjubkan. Kalau tentang pemuda Kahfi saja buat kamu sudah takjub, membuat kamu sudah kagum, perhatikan lagi apa yang ada di sekitarmu. Di sana ada kekuasaan Allah yang menunjukkan kekuasaan Allah yang jauh lebih ajaib. Perhatikan penciptaan langit dengan semua keunikannya, keajaibannya. Langit sebagai atap, tidak butuh tiang tapi tidak roboh. Perhatikan penciptaan bumi. Perhatikan penciptaan dirimu manusia. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki semuanya ajaib.
Jadi kita suka kadang kagum dengan sesuatu yang jauh, padahal apa yang dekat dengan kita bisa jadi lebih menakjubkan, lebih luar biasa, tapi kadang kita sepelekan. Memang tabiatnya begitu. Tabiat kita memang begitu. Maka Allah menegur, mengingatkan. Betul, kisah Ashabul Kahfi itu unik, ajaib. Tapi yang lebih ajaib dari itu banyak. Yang lebih menakjubkan dari kisah Ashabul Kahfi lebih banyak jumlahnya. Dan seharusnya kamu lebih merasa takjub dengan apa yang lebih luar biasa itu. Makanya di sini nanti disebutkan. Qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan, qad kana fi ayatina ma huwa a'jabu min dzalika. Di antara tanda-tanda kebesaran kami yang kami tunjukkan, ada yang jauh lebih menakjubkan dibandingkan kisah itu, yaitu kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim. Ashabul Kahfi kita tahu mereka para pemuda yang menyelamatkan diri, menyelamatkan keimanan mereka dengan bersembunyi di dalam kahf, di dalam gua. Sedang Ar-Raqim, nanti ulama berbeda pendapat apa itu Ar-Raqim dengan perbedaan yang sangat banyak. Ada yang mengatakan Ar-Raqim adalah kota di mana mereka keluar dari kota tersebut untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan keimanan mereka. Ada yang menyebutkan Ar-Raqim itu tempat mereka bersembunyi. Ada yang menyebutkan Ar-Raqim itu tulisan yang mengkisahkan tentang mereka yang dicatat di luar gua. Jadi pembahasan sangat banyak. Jadi Ar-Raqim kalau kita ambil dari kata Ar-Raqam, Ar-Raqam itu artinya tulisan atau angka, arkam kita tahu, maka dia di antara maknanya adalah papan. Ada yang mengatakan terbuat dari tembaga yang di atasnya dituliskan tentang nama-nama para pemuda ini, kemudian kisah yang terjadi dengan mereka. Itu Ar-Raqim. Jadi maknanya banyak tentang Ar-Raqim. Tapi yang jelas ini berkaitan dengan Ashabul Kahfi, dengan kisah Ashabul Kahfi itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengawali ketika awal fityatu, para pemuda itu mencari perlindungan atau berlindung ilal kahfi, ke dalam gua. Kemudian di dalam gua mereka mengatakan berdoa kepada Allah, faqalu, maka mereka berdoa memohon kepada Allah, Rabbana, Tuhai Rabb kami, atina, berikan kepada kami, min ladunka, dari sisimu, rahmatan, satu rahmat, satu kasih sayang, apapun bentuknya. Wahayyi lana, dan mudahkanlah untuk kami, min amrina, dari urusan-urusan kami, rasyada, kemudahan, petunjuk untuk kami. Jadi ini kisah Allah menyebut mereka dengan al-fityah, para pemuda. Di Al-Quran ketika Allah menyebutkan pemuda dalam bentuk jamaknya menggunakan dua kata. Yang pertama al-fityah di dalam surah Al-Kahfi ini nanti yang diulang-ulang. Kemudian di surah yang lain yaitu surah Yusuf menggunakan kata fityanun. Fityan asal katanya adalah fata. Fata itu pemuda. Fata itu pemuda yang berbeda dengan murahaqah. Jadi kalau kita sering mendengar dalam tahapan usia, jadi kalau di Islam ya kenalnya usia bayi, balita, kemudian nanti usia tamyiz, usia menuju balik, kemudian usia pemuda, atau usia balik ini masuk dalam usia muda. Dan untuk usia muda dalam Islam kita menggunakan kata syabab atau kata fata. Syabab juga pemuda, fata juga pemuda, dan dua-duanya bermakna positif. Syabba itu juga bermakna baik, semangat, giat. Fata maknanya lebih ajaib lagi. Fata dari kata futuwah yang artinya pemuda. Kalau Imam Al-Junaid mengatakan kalau pemuda itu sifatnya seharusnya memiliki 3 sifat. Pemuda itu badrun nada, dia yang memberikan an-nada itu tetesan embun.
Jadi pemuda itu yang pertama badlun nada. Pemuda adalah mereka yang menghadirkan tetesan embun di tengah gersangnya zaman, di tengah keringnya zaman yang penuh dengan fitnah kerusakan ini. Itu adalah pemuda. Badlun nada, mereka yang menghadirkan tetesan embun yang menyejukkan di tengah kekeringan, kegersangan, kerusakan yang ada di zaman ini. Itulah pemuda. Yang kedua, watarkul adza. Pemuda adalah mereka yang meninggalkan hal-hal yang bisa melukai. Mereka adalah yang menghilangkan sesuatu yang bisa mengganggu. Itu adalah pemuda. Tarkul adza. Jadi mereka yang tidak melakukan keburukan, tidak melakukan hal-hal yang bisa mengganggu orang lain. Sebaliknya mereka yang mencoba untuk menghilangkannya. Dan yang ketiga, ini yang berat. Yang ketiga adalah tarkus syakwa. Pemuda itu mereka yang tidak banyak mengeluh. Tidak banyak mengeluh, dikit-dikit mengeluh, tidak, itu bukan pemuda. Jadi ini yang diharapkan dalam Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pemuda dengan kata fata atau fityah, maka ini maknanya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Junaidi. Jadi pemuda itu dia yang menghadirkan kebaikan di tengah masyarakatnya. Seperti menghadirkan tetesan embun yang menyejukkan siapapun. Pemuda itu dia yang meninggalkan hal-hal yang bisa mengganggu orang lain, merugikan orang lain. Pemuda itu orang yang tidak banyak berkeluh kesah, tidak banyak mengeluh, tidak dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit merasa berat, dikit-dikit merasa sulit. Itu bukan pemuda. Kalau kita bandingkan dengan pemuda kita, belum sampai ke pengertian ini. Sebaliknya, justru malah kita dikenalkan dengan istilah yang itu bukan dari Islam. Yaitu pemuda itu sering digambarkan dengan kata murahaqah. Murahaqah itu kalau kita terjemahkan biasanya dengan kata pubertas. Jadi anak puber, anak yang baru puber. Padahal kata murahaqah dari kata rohaqah itu digunakan oleh ayat di dalam surah Al-Jin. Jadi kalau ada orang manusia dari golongan seorang laki-laki dari golongan manusia meminta bantuan kepada laki-laki dari golongan jin, maka yang didatangkan oleh jin ini bukan kebaikan tapi malah rohaqah. Rohaqah itu kekacauan. Jadi kalau ada orang minta bantuan kepada jin, mungkin awalnya kayak dibantu, tapi ujungnya menyusahkan. Karena nggak ada nggak ada makan siang gratis. Kamu minta bantuan, apalagi minta bantuannya ke yang beda alam, maka dia akan menuntut bayaran. Jadi makanya fazaduhum rohaqah, mereka jin yang dimintai bantuan ini tidak menambah kepada manusia kecuali rohaqah, kekacauan, sesuatu yang buruk, sesuatu yang ribet. Nah, itu murahaqah. Itu yang justru dikenalkan kepada kita. Oh, dia masih remaja. Oh, dia sedang puber, gak apa-apa melakukan kesalahan, gak apa-apa melakukan begini, melakukan begitu. Nah, itu yang dimasukkan di kepala kita orang tua. Sehingga kalau ada anak muda melakukan kesalahan, seolah-olah itu normal, seolah-olah itu wajar. Bahkan kalau tidak melakukannya dianggap aneh. Pemuda kalau tidak melakukan sesuatu yang seperti yang lain dianggap aneh. Maka ini yang racun yang dimasukkan di kepala kita. Jadi menganggap kerusakan pemuda itu hal yang normal, hal yang wajar, satu fase yang harus dilewati oleh pemuda. Nah, ini istilahnya saja loh, istilahnya buruk murahaqah tadi. Jadi fase kekacauan, fase tidak kokoh pendiriannya, limbung kesana kemari, tidak jelas pendiriannya. Itu istilah yang memberikan bukan Islam. Islam tidak menyebutkan fase usia manusia ada fase murahaqah, tidak ada. Itu fase yang dipilihkan oleh musuh-musuh Islam untuk dimasukkan ke dalam pemikiran orang-orang Islam bahwa pemuda harus melewati masa rohaqah atau murahaqah tadi. Itu tidak benar. Jadi kalau pemudanya rusak, maka
bangsa, suatu masyarakat juga akan rusak. Karena mereka lah penumpangnya, mereka lah yang nanti di kemudian hari menjadi pemimpin di suatu masyarakat. Kalau sejak awal mereka dirusak, bagaimana mereka nanti akan memimpin dengan baik? Maka bahasa yang dipilihkan Al-Quran jauh lebih benar, jauh lebih pas, jauh lebih tepat, dan itu yang harusnya kita pegang. Maka Allah menyebut mereka para pemuda kafir dengan kata fidyah. Tadi bedanya adalah fidyah dengan fityan. Kalau fidyah itu pemuda yang baik kepribadiannya, yang soleh, yang bagus akhlaknya. Tapi kalau fityan di dalam surah Yusuf penyebutan itu untuk orang yang menjadi budak. Misalnya di ayat wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara dan bersamanya ada dua fityan, ada dua pemuda. Jadi ya, itu bentuk muannats atau bentuk jamaknya dari kata fata. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang awal fityah. Mereka adalah pemuda yang baik, pemuda yang soleh, pemuda yang tahu, pemuda yang berani mengambil keputusan yang besar. Bagaimana tidak? Nanti kalau dikisahkan, lagi-lagi kisah tentang pemuda kafir ini juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan nanti kisahnya masalah zaman saja mereka berbeda para ulama tafsir. Ada yang mengatakan kisah Ashabul Kahfi ini sebelum zamannya Nabi Isa alaihissalam. Tapi yang lain nanti mengatakan oh tidak, mereka ini zaman setelah Nabi Isa. Jadi di zaman fatrah, di zaman tidak ada Nabi, tidak ada Rasul antara Nabi Isa dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mereka di antara itu sehingga mereka tidak mendapatkan Nabi Isa, tidak bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi masalah negerinya juga mereka para ulama berbeda pendapat. Nah intinya yang kita ambil adalah mereka ini para pemuda, mereka anak dari para bangsawan, bahkan orang tua mereka adalah tokoh-tokoh di negeri mereka tersebut yang dipimpin oleh seorang raja. Mayoritas masyarakatnya mereka menyembah berhala. Sementara pemuda ini mereka mendapatkan ilmu. Nanti ada yang mengatakan dari pengikutnya Nabi Isa, mereka bertemu dengan Hawari, pengikutnya Nabi Isa, kemudian mengajari mereka beribadah kepada Allah. Intinya begitu. Intinya mereka ini secara keyakinan berbeda dengan mayoritas masyarakatnya. Kalau mayoritas masyarakatnya menyembah berhala, mereka mengingkarinya. Cuma karena mereka pemuda, mereka tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Begitu mereka protes kepada ayahnya, karena kejadiannya nanti mereka diajak di acara hari raya, perayaan mereka untuk melakukan penyembahan kepada berhala-berhala. Mereka ikut diajak oleh ayahnya, dipaksa. Begitu mereka ikut, mereka protes, wahai ayah, mengapa kita menyembah berhala yang terbuat dari batu ini? Maka mereka ditegur oleh orang tua mereka masing-masing. Yang awalnya mereka tidak saling kenal anak muda ini. Kemudian karena mereka tidak senang melihat kebiasaan yang salah ini, akhirnya di tengah-tengah perayaan itu mereka bolos, istilahnya? Mereka mangkir, mereka keluar dari acara perayaan itu, pergi satu orang. Kemudian pergi orang kedua. Ada yang mengatakan nanti jumlahnya, ulama juga berbeda pendapat. Jumlah Ashabul Kahfi ini minimal mereka berjumlah 3 orang, maksimal adalah 7 orang. Sebagaimana nanti di ayat disebutkan. Jadi bahkan jumlahnya saja loh mereka para ulama berbeda pendapat. Paling sedikit menyebutkan mereka 3 orang, paling banyak menyebutkan mereka 7 orang. Intinya nanti mereka keluar satu persatu, mereka tidak saling kenal, tiba-tiba mereka ngumpul di tempat yang sama, di bawah pohon. Di bawah pohon mereka duduk menjauh dari kerumunan masyarakat mereka yang mengagungkan berhala. Nah, begitu mereka menyingkir, kumpul di satu tempat, tidak saling kenal, kemudian mereka saling bertanya, mengapa kamu di sini? Mengapa kamu tidak ikut dengan masyarakatmu? Mengapa kamu tidak bergabung dengan mereka? Ternyata yang menggabungkan mereka, yang membuat mereka bersatu adalah ikatan keimanan itu. Jadi tadinya mereka tidak kenal. Jadi di satu riwayat disebutkan mereka tidak saling kenal. Tapi yang membuat mereka bertemu adalah keimanan yang ada dalam diri mereka, yaitu protes, tidak suka melihat kebiasaan masyarakatnya yang keliru, mereka ingin mengubah tapi tidak bisa. Nah, justru keadaan mereka yang
Kalau mereka terus-menerus bersama dengan masyarakatnya, ujung-ujungnya mereka akan terpengaruh dengan masyarakatnya, akhirnya mereka memilih untuk pergi. Itu satu kisah disebutkan begitu. Namun kisah yang lain nanti menyebutkan mereka ini berbeda dengan masyarakatnya. Berita tentang mereka sudah diketahui oleh penguasa. Akhirnya penguasa ini memberikan ultimatum kepada pemuda ini untuk ikut dengan kebiasaan masyarakatnya. Kalau tidak nanti mereka akan dihukum. Kemudian mereka diberikan waktu untuk berpikir. Ternyata mereka lebih memilih untuk tetap kokoh dalam keimanan mereka, sehingga nanti mereka dikejar, diburu, dan mereka keluar dari negerinya. Begitu ketahuan nanti mereka di Goa, salah satu kisah nanti si raja memberikan instruksi untuk menutup goa itu agar mereka mati kelaparan, kehausan. Jadi kisahnya berbeda-beda. Tapi yang kita ambil adalah mereka adalah para pemuda yang rela meninggalkan hidup yang nyaman, hidup yang enak, karena mereka putra dari para tokoh-tokoh besar di negerinya, tapi itu ditinggalkan semuanya demi mempertahankan keimanan. Dan mereka lebih memilih menuju ke goa. Di dalam goa itu kemudian mereka berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, atina min ladunka rahmah, berikan kepada kami rahmatmu, wahai lana min amrina rasyada. Jadi mereka pemuda yang membuat keputusan yang besar, yaitu menyelamatkan iman yang ada dalam diri mereka dan meninggalkan semua kemewahan hidup. Di antara tadabbur yang kita ambil, sempitnya goa lebih mereka sukai dibandingkan dengan luasnya negeri yang memaksa mereka untuk sujud kepada selain Allah. Jadi kehidupan mereka sudah enak sebenarnya, tapi lihat, ini bedanya kalau pemuda dengan orang tua. Kita tahu dalam kisah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ikut dengan Nabi, yang beriman dengan Nabi adalah para pemuda rata-rata. Dan yang memusuhi dakwah Nabi, bahkan mereka mati dalam keadaan kafir, adalah tokoh-tokoh seniornya, seperti Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, nanti yang lain semuanya. Jadi mereka para pemuda ini yang siap untuk menerima sesuatu yang baru, mempertahankannya, menjaganya sampai akhir hayatnya. Itu mereka yang menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara tokoh-tokoh senior mereka, para pembuka Quraisy, para tokoh-tokoh senior Quraisy, mereka berada di sisi yang berlawanan dengan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena biasanya tokoh senior, kalau apalagi sudah mapan dengan posisinya, sudah nyaman dengan jabatannya, kedudukannya di tengah masyarakatnya, begitu mereka disuruh turun, mereka susah. Begitu mereka disuruh turun untuk mengikuti sesuatu yang baru, konsekuensinya adalah meninggalkan semua kenyamanan itu, mereka tidak siap. Bahkan mereka rela mati dalam keadaan kafir. Kita pernah menyebutkannya, Abu Jahal dengan semua posisi yang sudah didapatkannya itu, Abu Jahal cuma diminta oleh Nabi, Abu Jahal dan teman-temannya cuma diminta oleh Nabi, ucapkan satu kalimat yang dengan kalimat itu kalian akan menjadi penguasa di seluruh Arab ini. Ucapkan satu kalimat, kita sudah pernah menyebutkannya. Kemudian Abu Jahal dengan sombongnya mengatakan apa? Jangankan sekali, 10 kali pun aku akan siap mengucapkannya. Tapi begitu dikatakan, ucapkan la ilaha illallah, dengan satu kalimat itu kalian akan menjadi penguasa di Arab ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mau. Mereka tidak siap. Kenapa? Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, dan konsekuensi dari la ilaha illallah adalah meninggalkan semua apa yang sudah didapatkannya. Bisa jadi yang didapatkannya itu bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, maka mereka harus siap untuk meninggalkannya. Maka mereka tidak mau. Nah, itu bedanya. Kalau pemuda, karuan, mereka belum punya apa-apa, belum jelas kedudukannya, maka mereka diajak kepada sesuatu yang baru, mereka siap. Jangan-jangan yang baru ini yang sesuai dengan fitrah mereka. Jangan-jangan yang baru ini yang ingin mereka cari. Makanya tadi kan, kalau pemuda ini tidak diarahkan kepada kebaikan, pasti mereka akan diculik oleh keburukan. Pasti mereka akan diambil oleh kejahatan. Yang melakukan kreak, ada Pak, orang-orang tua yang sudah sepuh, jalannya pakai tongkat, kemudian bawa celurit gitu. Ya, ada. Ya. Jadi udah batuk-batuk gitu bawa celurit, tangannya gemeteran malah. Nggak ada. Kenapa begitu?
Karena orang-orang, mohon maaf ini bukan merendahkan orang tua ya. Karena memang tadi yang nanti banyak menentukan kebaikan atau justru keburukan di suatu masyarakat adalah pemudanya. Kalau pemudanya diarahkan kepada kebaikan, diambil oleh mereka-mereka diarahkan kepada kebaikan, maka yakin kebaikan itu yang akan muncul di masyarakat. Tapi kalau pemudanya ini diambil oleh keburukan, kejahatan, maka itu yang terjadi kan, meresahkan, membuat orang jadi takut, membuat orang jadi was-was dan sebagainya. Maka itu ini pemuda yang sangat luar biasa berani. Jadi berlindung dan berdoa kepada Allah menjadikan sebab hadirnya solusi. Begitu mereka memutuskan untuk menyelamatkan keimanan mereka, begitu mereka memutuskan untuk tinggal di dalam gua yang mereka nggak tahu nanti makannya bagaimana, minumnya bagaimana, mereka nggak tahu. Karena yang mereka tahu, begitu mereka ketahuan oleh masyarakatnya, mereka akan dihukum. Sudah kita di sini saja. Terus bagaimana solusinya? Ya nggak tahu. Terus apa yang mereka lakukan? Yang mereka tahu adalah mereka punya Allah. Maka yang mereka lakukan langsung faqalu, maka mereka kemudian minta kepada Allah. Ya Allah, kami sudah di sini untuk menyelamatkan keimanan kami, maka berikan kepada kami rahmat dari sisimu. Berupa apa? Ya terserah Allah kasihnya apa. Kalau sudah Allah menghadirkan rahmat, kebaikan itu, apa yang kita butuhkan akan Allah hadirkan di waktunya yang tepat. Jadi kebayang Pak kondisinya ya. Ini anak muda mencari solusi, tapi begitu mereka di solusi itu, di jalan keluar yang mereka ambil itu, mereka nggak tahu nanti. Setelah ini, jangan-jangan ada masalah berikutnya. Nah, itu kalau pemuda begitu, Pak. Mereka tidak mau mikir panjang apa yang terjadi nanti. Yang penting yang saya ikuti ini adalah kebaikan. Yang saya tahu kalau kita berada di atas jalan kebaikan, Allah pasti akan membantu. Sama juga ketika mereka di jalan keburukan. Pokoknya saya ikut ini, terserah nanti mau terluka, bahkan mati sekalipun itu urusan belakangan. Kan begitu pemuda. Kalau sudah nekat, nekatnya nggak ketulungan. Kalau sudah baik, kadang baiknya seperti ini. Mereka masuk ke dalam gua dan mereka tidak pernah tahu nanti makannya bagaimana, kelanjutan hidup mereka bagaimana, mereka tidak pikirkan itu. Yang penting yuk kita selamatkan keimanan dulu, urusan nanti udah belakangan kita pikirkan. Masih ada Allah yang nanti mengurus kita. Maka yang mereka lakukan bukan menghubungi orang tuanya, bukan minta tolong siapa untuk ngirim makanan, tapi langsung minta kepada Allah biar Allah yang ngurus urusan mereka. Ini harusnya kita tiru, Pak. Ini harusnya kita ambil pelajarannya. Dalam keadaan kita sulit, terjepit, seolah-olah solusi itu tidak hadir, seolah-olah masalah itu buntu, tidak tahu jalan keluarnya, langsung minta kepada Allah. Maka begitu mereka minta kepada Allah, faqalu, maka mereka minta berdoa kepada Allah, Allah hadirkan solusinya. Jadi berlindung dan berdoa kepada Allah, memilih Allah daripada yang lain adalah sebab nanti hadirnya solusi. Semua kebaikan pemberian Allah itu ada di dalam satu kata, yaitu rahmat, kasih sayang. Kalau Allah sudah sayang, apa yang dibutuhkan hambanya pasti akan diberikan. Apa yang dibutuhkan oleh hambanya yang ini pasti akan diberikan juga. Maka nanti di kisah berikutnya akan disampaikan, dimulai kisahnya itu dengan begitu mereka minta kepada Allah, ya Allah kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada kami. Maka yang dilakukan oleh Allah untuk mereka, fadarabna ala adanihim. Maka solusi yang Allah hadirkan pertama adalah fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua sehingga mereka tidak mendengar apapun yang ada di luar gua, sinina adada, yang membuat mereka nanti tertidur bertahun-tahun lamanya. Itu solusi pertama. Jadi solusi yang Allah hadirkan, rahmat yang Allah turunkan ketika mereka minta kepada Allah rahmat dan berikan kami petunjuk kemudahan urusan-urusan kami, maka yang Allah selesaikan adalah fadarabna ala adhanihim, kami buat mereka tertidur dan dalam keadaan tidur itu kami tutupi telinga mereka. Itu nanti ada hikmahnya sendiri. Mengapa saat tidur Allah tutup telinga para ashabul kahfi? Dan mengapa solusi itu Allah hadirkan berupa tidur? Ya, ini juga pelajaran mahal buat kita.
Kalau masalah kita sulit, rumit, ya tinggal tidur aja. Karena itu solusi yang Allah berikan kepada satu kafir. Jadi kalau lagi repot, bener kan Pak? Mereka disuruh apa? Sholat? Enggak. Mereka disuruh enggak. Kasih tidur. Terus turu apa? Lali dewe. Nanti kan lupa masalah. Masalah bangun ingat lagi ya itu nanti. Kan yang penting turu di sini angler. Cuma masalahnya kalau orang punya beban makanya apa bisa tidur nyaman. Tapi kalau saat punya beban kok bisa tidur itu nikmat gitu. Nah, para mujahidin di perang Badar begitu tahu besok perang apa yang Allah berikan malam harinya. Allah turunkan hujan rintik-rintik yang membuat mereka sejuk di malam itu dan Allah berikan tidur. Jadi kesimpulannya kalau punya masalah berat tinggal tidur. Sepakat ya? Nanti kalau di kantor ditanya kenapa tidur? Saya punya masalah berat dan ini solusi Quran. Nanti kita cari tahu lanjutnya. Mengapa Allah tutup telinga mereka dan Allah berikan tidur? Insyaallah nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa disampaikan, semoga ada faedahnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul masjid. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.